Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah al-mustafa wal mujtaba habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di program Ramadan bersama Persija. Mudah-mudahan kita yang pada puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan kita, dimulai dari sahur kita sampai berbuka kita, mudah-mudahan sampai tarawih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ganjaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era COVID-19 ini memang banyak sekali ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ujian bagaimana Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menjadi manusia yang lebih sabar lagi daripada sebelumnya. Sebab dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, ada 3 jenis kesabaran yang memang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Salah satunya adalah as-sabru 'alal masyaqqah, yaitu sabar dengan kejadian yang emang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab tidak ada kejadian di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Dan setiap tragedi, setiap kejadian pasti selalu mengandung hikmah di belakangnya tersebut. Maka ketika kita kondisi COVID-19 seperti ini, banyak sekali ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya nih, bentar lagi kita masuk Idul Fitri. Biasanya kebiasaan orang-orang kita perantauan dari Jakarta pulang kampung. Wah, bahasa gampangnya mudik ya. Cuma udah mau masuk 2 tahun ini kita nggak boleh mudik dulu. Memang berat hati tidak bertemu dengan saudara kita, apalagi ketemu sama orang tua kita yang jauh di mata. Wah, kalau kata orang Betawi. Tapi bagaimanapun, baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita untuk mentaati apa yang memang sudah dibikin oleh pemimpin kita. Misalkan saat ini emang sih berat rasanya hati kita kalau nggak mudik tuh. Udah kangen bener sama orang tua kita. Namun pemimpin kita sudah bilang jangan mudik dulu. Sebab daripada menimbulkan nanti penyakit baru, lebih baik kita stop dulu, kita lebaran di rumah. Apalagi misalkan saat ini kan zaman canggih tuh. Handphone kita tinggal klik tak, wah udah video call kalau kata orang Betawi. Mau dimanapun bisa kita jangkau. Memang kadang-kadang hati ini tak bisa terbantahkan. Rindu ini kepada orang tua, rindu ini kepada keluarga. Namun ada hal yang harus kita jaga, yaitu keselamatan bukan hanya kita, tapi keselamatan orang banyak. Apalagi baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kita, selain kita disuruh menjaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga saudara kita, jaga tetangga-tetangga kita, jaga semua orang yang ada sekeliling kita. Sebab Islam itu selalu mengajarkan keindahan dalam jaga-menjaga. Hati kita jaga, bagaimana caranya nih supaya jauh dari iri, dengki, benci. Ada hadits qudsi bunyinya begini, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal yang namanya daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua amal perbuatannya akan baik pula. Apa bentuk daging itu? Yaitu hati. Maka penting bagi kita menjaga hati kita. Tidak untuk ngedumel, kita emang gak boleh mudik, ya kita taat dulu dah. Sementara ini kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya surah An-Nisa, surah yang keempat, ayatnya ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala.
lalu mentaati baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, wa ulil amri minkum, dan kita taati apa yang memang menjadi ulil amri kita, pemimpin kita. Maka saya yakin, bahkan kita semua yakin, tidak ada satu kebijakan yang diciptakan kecuali mendatangkan maslahat. Begitu juga dengan Islam, tidak ada satu hukum yang diciptakan kecuali mendatangkan kemaslahatan buat tubuh kita. Kenapa Islam mengharamkan kita untuk meminum yang namanya minuman keras? Karena di balik minuman keras ada satu kemudaratan bagi tubuh kita. Kenapa Islam selalu memberikan hukum orang yang berjudi adalah hal yang sangat buruk? Sebab di balik judi ada kemaslahatan yang memang Allah Subhanahu wa taala ingin kita jaga, supaya kita punya harta tidak terbuang begitu saja ataupun tidak terbuang secara sia-sia. Lebih baik hartanya kita keluarkan untuk sedekah, lebih baik hartanya kita keluarkan untuk yang namanya menginfakkan sebagian harta untuk masjid-masjid, untuk fakir miskin, untuk pesantren-pesantren, demi mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali mari sama-sama kita jaga kemurnian hati kita, kita jaga kesucian hati kita, meskipun tidak ada manusia yang memang tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Sebab tempatnya manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Bahkan sekelas Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam pernah membuat khilaf yang membuat Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga, sebab satu kesalahan beliau. Khilaf, digoda oleh setannya, akhirnya memakan buah yang memang tidak harus Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam memakannya. Mari kita jaga hati kita sama tetangga, sama siapapun. Jangan sampai kita ngedumel, ada keputusan ini kita ngedumel, ada keputusan itu ngedumel. Kita mikirnya positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mikirnya yang terbaik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik supaya kita, keluarga kita terjaga dari yang namanya penyakit COVID-19. Maka belajarlah dari orang-orang yang pernah mengalami. Maka kadang-kadang experience is the best teacher. Iya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik buat kita semuanya. Tidak mungkin orang melarang kita kecuali dia telah belajar dari apa yang dia larang. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat maksiat, sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui di balik dari maksiat tersebut terselubung yaitu yang namanya keburukan buat kita semuanya. Mari kawan-kawan Jackmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita jaga diri kita, kita jaga saudara-saudara kita, kita jaga diri tetangga-tetangga kita jaga mereka siapapun yang ada di sekeliling kita, sebab tidak ada yang mampu menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dibarengi dengan ikhtiar kita sebagai manusia, sebab manusia tempatnya berikhtiar. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri kita, menjaga saudara kita supaya tidak tertular dengan COVID-19, insya Allah jadi sebab kita mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.